Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Dwi Anissa Putri, Mondi Larasati, dan Rizka Ramadanti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif dengan dosen pengampu, Dr. Hawa Liberna MPD. Langsung saja, kami akan mempresentasikan tentang kognisi sosial. Latar belakang, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, teori-teori pembelajaran turut mengalami perkembangan pula. Pada dasarnya, teori-teori tersebut berfungsi agar suatu pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberi dampak yang baik bagi individu. Maka, pendidik perlu memahami teori-teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu teori belajar kognitif. Teori kognitif salah satunya yaitu teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Ketertarikan Bandura pada perilaku dan kepribadian mendorongnya untuk memahami perilaku. Selain proses perilaku itu sendiri juga melibatkan proses kognitif dengan berbagai cara. Teori dasar kognisi sosial. Menurut Arifin pada tahun 2015, kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan ialah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Dan menurut Sarwono pada tahun 1991, istilah kognisi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Baron and Byrne pada tahun 2000, kognisi adalah cara individu untuk menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa sosial. Dalam menganalisis peristiwa, terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu attention. Attention adalah proses pertama kalinya individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, encoding, memasukkan hal-hal yang diperhatikan dalam memori dan memperhatikannya, kemudian menyimpannya. Yang ketiga, retrieval, apabila menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan dan membandingkan apabila ternyata sama. Kita akan mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut atau mengeluarkannya pada saat akan menciptakan peristiwa yang dialami. Selanjutnya, pandangan kognitif sosial tentang belajar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Dan selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif ini dapat memberikan banyak manfaat, baik itu bagi guru, bagi siswa, dan bagi proses pembelajaran. Selanjutnya, pandangan kognitif sosial tentang belajar. Yang pertama, belajar akan lebih fleksibel, yakni bisa berpusat pada guru, juga bisa pada siswa. Tapi satu hal yang pasti, siswa dituntut untuk lebih proaktif. Yang kedua, materi dan model pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Dalam memilih materi dan model pembelajaran harus disesuaikan dengan jenjang siswa. Yang ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, ada waktunya proses belajar berpusat pada siswa agar mereka bisa mengenal apa yang diinginkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemodelan kognitif sosial Bandura. Komponen dalam proses belajar meniru atau modeling melalui 3 pengamatan. Yang pertama, perilaku. Perilaku di sini adalah berhubungan dengan keterampilan, kemampuan, latihan, dan efektivitas diri. Yang kedua, person kognitif. Ini berhubungan dengan ingatan, perencanaan, dan penilaian. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan serta memelihara respon-respon tertentu pada diri seseorang. Nah, belajar melalui pengamatan ini atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan sosial dan budaya.
Selanjutnya, pemodelan kognitif sosial. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru. Yang pertama, yaitu atensi atau memperhatikan. Menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Jadi Bandura itu memberikan contoh mengenai pengaruh televisi dengan model-modelnya terhadap kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu retensi atau mengingat. Melakukan proses mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dilihat dalam bentuk simbol-simbol. Yang ketiga, memproduksi gerak motorik, meniru apa yang dilakukan seseorang. Dan yang keempat adalah ulangan, penguatan, dan motivasi. Mengulang suatu perbuatan untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada disebut pula dengan penguatan atau ulangan. Baik, saya Dwi Anissa Putri akan melanjutkan presentasi dari Ibu Rizka. Saya akan menjelaskan tentang self-efficacy dan self-regulation. Untuk yang pertama yaitu self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam mengorganisasi dan menampilkan performa yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam hal ini, self-efficacy berperan penting dalam memotivasi pencapaian seseorang, berinteraksi dengan proses belajar, dan dapat memediasi pencapaian prestasi akademik. Nah, selain itu, self-efficacy juga dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan dan tindakan, serta mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi akan merasa tenang ketika menghadapi suatu masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki self-efficacy rendah cenderung akan merasa cemas, mudah menyerah, dan stres ketika menghadapi suatu masalah. Nah, selain itu, self-efficacy menurut Pinterich dalam buku Putri 1999 juga menyatakan bahwa self-efficacy berpengaruh tidak langsung terhadap performance belajar. Nah, dalam hal ini, seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi akan memiliki motivasi dan rasa percaya diri sehingga dapat dijadikan sebagai strategi dalam proses pembelajaran dan memiliki peluang yang lebih baik dalam memperoleh pencapaian dalam prestasi belajar dibandingkan dengan seseorang yang memiliki self-efficacy rendah. Bandura menyebutkan terdapat 4 aspek yang menjadi sumber informasi self-efficacy. Sumber informasi tersebut berperan penting dalam meningkatkan keyakinan diri seseorang untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, berikut adalah keempat aspek yang menjadi sumber informasi self-efficacy, diantaranya yaitu yang pertama adalah pengalaman keberhasilan dan pencapaian prestasi pribadi. Nah, pengalaman pribadi menjadi pengalaman yang sangat mempengaruhi keyakinan diri seseorang. Nah, kejadian pada masa lalu, baik berupa keberhasilan ataupun kegagalan dapat mempengaruhi keyakinan diri seseorang. Keberhasilan dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang terhadap suatu pengharapan, sementara kegagalan akan menurunkan rasa percaya diri atau keyakinan diri terhadap pengharapan. Nah, yang kedua yaitu pengalaman dari orang lain. Nah, pengalaman dari orang lain didapat melalui hasil pengamatan terhadap keberhasilan orang lain. Nah, keberhasilan yang didapat oleh orang lain akan menumbuhkan keyakinan seseorang bahwa dirinya juga mampu untuk memperoleh keberhasilan tersebut. Nah, yang ketiga adalah pendekatan sosial verbal. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan memberikan keyakinan kepada seseorang bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, individu yang diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan dapat meningkatkan keyakinan atau kepercayaan diri pada dirinya dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah indeks psikologis. Nah, keadaan fisik dan emosi seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan dirinya. Ketika seseorang berada dalam situasi yang tertekan, maka akan berpengaruh terhadap pengharapan dan kepercayaan dirinya dalam menghadapi suatu masalah. Nah, rasa cemas, stres, depresi, atau tegang dapat menjadi indikator kegagalan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang self-regulation atau pengaturan diri. Nah, konsep pengaturan diri pertama kali dikemukakan oleh Bandura dalam teori belajar sosial. Bandura menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam mengontrol cara belajarnya dengan mengobservasi diri. Selain itu, Chang juga menjelaskan bahwa pengaturan diri atau regulasi diri merupakan cara seseorang untuk memfokuskan pikiran, perasaan, dan tindakan secara sistematis dalam mencapai tujuan.
Menurut Chang, terdapat 3 fase yang menjadi kunci dalam self-regulation atau pengaturan diri. Fase yang pertama yaitu fase sebelum belajar. Pada tahap ini, seseorang melakukan analisis tugas belajar dan membuat tujuan secara spesifik untuk menyelesaikan tugasnya. Tahap ini melibatkan 2 subproses, yaitu task analisis dan self-motivation. Task analisis berupa strategi untuk mencapai tujuan, sedangkan self-motivation yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Fase berikutnya yaitu fase ketika belajar. Pada tahap ini, seseorang melakukan pengamatan pada diri sendiri dan membuat strategi peningkatan pada tugas belajar, serta pengawasan efektif sebagai strategi dalam mencapai tujuan tugas belajar. Fase yang terakhir yaitu fase sesudah belajar. Pada tahap ini, seseorang melakukan evaluasi hasil belajar dan memilih strategi yang dianggap paling efektif. Fase ini sangat berpengaruh pada individu untuk membuat tujuan yang akan datang. Selain itu, Pop juga menjelaskan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi self-regulation atau pengaturan diri. Faktor yang pertama yaitu self-efficacy. Self-efficacy juga dapat diartikan sebagai penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan dalam belajar. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah faktor motivasi. Nah, faktor motivasi menjadi faktor yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan strategi yang mempengaruhi proses belajar. Seseorang yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung akan lebih efisien dan efektif dalam mengatur waktunya untuk belajar. Nah, faktor yang ketiga adalah goals atau tujuan. Goals ini menjadi faktor yang dibutuhkan seseorang untuk mengevaluasi performa belajar. Goals memiliki 2 fungsi dalam regulasi diri, yaitu untuk memonitor dan untuk mengatur proses belajar ke arah yang lebih spesifik. Saya Mondi Larasati akan melanjutkan presentasi tentang relasi kognisi dan motivasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Arifin tahun 2015, kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan ialah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Sedangkan motivasi itu sendiri, menurut Winkel dalam Fadilah, keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Konsep motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang dibedakan menjadi 2, yaitu ketika seseorang merasa senang terhadap sesuatu dan dapat mempertahankan rasa senangnya, maka ia akan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, yaitu ketika seseorang merasa yakin dan mampu menghadapi rintangan, maka biasanya orang tersebut akan terdorong untuk melakukan rintangan tersebut. Motivasi dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi internal dan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berkaitan dengan permaknaan dan peranan kognisi. Motivasi internal berasal dari dalam diri seseorang, misalnya penyesuaian tugas dan minat, perencanaan yang bervariasi, kesempatan peserta didik yang aktif, kesempatan peserta didik menyesuaikan tugas pekerjaannya, dan adanya kegiatan yang menarik saat belajar. Sedangkan motivasi eksternal merupakan motivasi yang terbentuk oleh faktor-faktor luar, misalnya penghargaan dan hukuman. Kognisi dan motivasi menjadi kunci dari pembelajaran dan perubahan. Menurut Bestable tahun 2002, pembelajaran berlangsung ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan memadukannya dengan informasi atau pengalaman yang telah didapat. Faktor kunci pembelajaran terletak di pemahaman. Motivasi menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Lowen dalam Token 2016 menjelaskan bahwa pembelajaran berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif, meliputi struktur kognisi dan motivasi internal seseorang. Sehingga dapat disimpulkan, self-efficacy berperan penting dalam memotivasi pencapaian berinteraksi dengan proses belajar
dan memediasi pencapaian prestasi akademik sehingga dapat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap performance belajar seseorang. Kognisi dan motivasi menjadi kunci dari pembelajaran dan perubahan karena keduanya berorientasi untuk mencapai suatu tujuan. Kognisi mencakup persepsi, pikiran, memori, dan cara pengolahan serta penyusunan informasi dalam mencapai tujuan, sedangkan motivasi menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi yang dapat kelompok 8 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.